SLB Negeri 1 Makassar merupakan salah satu sekolah luar biasa yang terletak di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Baharudin SSPD, Guru SLB Negeri 1 Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya siap mengikuti apresiasi GTK Hebat dalam kategori GTK Transformatif yang saya beri judul Gilang. Apa sih Gilang itu? Gerakan, isyarat, literasi, dan numerasi. Bapak Ibu, saya akan melaksanakan praktik baik dalam GTK Transformatif. Selamat menyaksikan. Anak tunarungu merupakan peserta didik yang mengalami gangguan pada indera pendengaran, sehingga mengalami hambatan dalam berkomunikasi secara verbal. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kemampuan mendengar dan berbicara, tetapi juga mempengaruhi kemampuan dalam memahami bahasa, berinteraksi sosial, serta mengembangkan keterampilan akademik seperti literasi dan numerasi. Dalam konteks pendidikan inklusif, keberadaan anak tunarungu di ruang kelas menjadi tantangan tersendiri bagi guru, terutama dalam hal penyampaian materi, komunikasi efektif, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bermakna. Kemampuan peserta didik yang beragam tentu saja berdampak pada cara belajar dan metode pembelajaran yang diberikan. Hambatan yang dialami tidak menurunkan hak peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang optimal. Untuk memfasilitasi cara belajar siswa yang beragam, diperlukan pembelajaran yang menyenangkan supaya mengakomodir kebutuhan belajar serta minat dan bakatnya sebagai salah satu cara dalam mewujudkan pembelajaran mendalam dan kesetaraan hak pendidikan untuk berkebutuhan khusus tanpa adanya pengecualian. Peserta didik dengan gangguan komunikasi seperti tunarungu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda dengan peserta didik pada umumnya. Gangguan pendengaran yang dialami menyebabkan keterbatasan dalam menerima informasi verbal, sehingga mempengaruhi perkembangan bahasa, literasi, dan numerasi mereka. Rendahnya kemampuan bahasa seringkali berdampak pada kesulitan memahami bacaan, konsep abstrak, dan simbol-simbol dalam pelajaran. Dalam penerapan kerangka pembelajaran mendalam, yaitu pembelajaran dirancang untuk mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat ketercapaian murid saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik atau gaya belajar mereka yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan yang sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Kondisi yang saya dapatkan pada anak-anak tunarungu di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Makassar sering mengalami kesulitan dalam memahami konsep literasi dan numerasi, rendahnya penggunaan bahasa isyarat Sibi dan Bisindo untuk siswa dan guru. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa banyak siswa yang tidak dapat membaca dengan baik maupun melakukan operasi matematika dasar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses terhadap sumber belajar yang sesuai dan metode pengajaran yang tidak efektif, serta keterbatasan dalam penggunaan bahasa isyarat yang tepat. Adapun tantangan yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran di sekolah saya, yaitu SLB Negeri 1 Makassar. Yang pertama, rendahnya kemampuan literasi dan numerasi anak tunarungu. Kedua, rendahnya kemampuan anak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyarat Sibi dan Bisindo antara guru dan siswa. Yang ketiga, rendahnya kepercayaan diri siswa tunarungu. Yang keempat, rendahnya pemahaman dan keterlibatan orang tua siswa tunarungu. Langkah yang saya lakukan yaitu pemetaan kebutuhan dan kemampuan awal siswa dengan memperhatikan kerangka pembelajaran mendalam. Saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat kemampuan literasi dan numerasi
serta komunikasi isyarat setiap siswa. Hasil pemetaan digunakan untuk menyusun pembelajaran mendalam sesuai dengan kerangka pembelajaran mendalam. Dalam hal ini, peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam pembelajaran di kelas dan di lingkungan sekolah, seperti pembelajaran auditori, pembelajaran visual, dan pembelajaran kinestetik. Dalam mengembangkan dan menghadapi tantangan tersebut, saya membuat gerakan literasi dan numerasi di SLB Negeri 1 Makassar yang saya beri nama Gilang, Gerakan Isyarat Literasi dan Numerasi yang Gemilang, yang bertujuan untuk meningkatkan rendahnya kemampuan literasi dan numerasi pada anak tunarungu dan rendahnya kemampuan anak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyarat, Sibi dan Bisindo antara guru dan siswa. Dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan rendahnya pemahaman dan keterlibatan orang tua siswa tunarungu. Adapun gerakan literasi yang saya lakukan dalam implementasi Gilang yaitu yang pertama, pengembangan media pembelajaran interaktif. Yang kedua, integrasi bahasa isyarat dalam pembelajaran. Yang saya lakukan yaitu membantu memperkuat pemahaman konsep dan komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Adapun pelibatan orang tua dan rekan sejawat, tentu saya mengadakan pelatihan kepada orang tua dan rekan sejawat untuk memperkenalkan dasar bahasa isyarat serta menggunakan media pembelajaran digital di rumah yang tujuannya agar pembelajaran tetap berlanjut di luar kelas maupun di rumah. Gerakan ini membuktikan bahwa ketika guru mampu menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan komunikasi anak, serta memanfaatkan teknologi secara tepat, maka hambatan literasi dan numerasi dapat dikurangi secara signifikan. Gerakan ini tidak hanya memperkuat kemampuan akademik siswa, tetapi menumbuhkan semangat belajar, kepercayaan diri, dan kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh anak berkebutuhan khusus. Siswa lebih aktif terlibat dalam proses belajar mengajar. Mereka menunjukkan minat yang lebih besar terhadap materi pelajaran dan lebih berani bertanya jika ada yang tidak mereka pahami. Keterlibatan ini menciptakan suasana kelas yang lebih positif dan mendukung. Dengan penerapan Sibi dan Bisindo secara konsisten, siswa menjadi lebih mahir dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Ini tidak hanya membantu mereka dalam proses belajar, tetapi dalam berinteraksi sosial kegiatan sehari-hari. Bilang gerakan isyarat, literasi dan numerasi. Setelah saya melihat aksi yang dilakukan baik itu lewat video maupun di aksi langsung di kelas, inovasi-inovasi yang muncul ini sangat luar biasa karena di dalamnya sudah ada kolaborasi dengan orang tua yang tentunya memang harapan kita bahwa orang tua ini mengambil peranan penting kaitan dengan pembelajaran khususnya untuk siswa tunarungu. Yang saya lihat ada barcode bahasa isyarat. Jadi lewat barcode ini anak-anak nanti membuka barcode, di dalamnya dia sudah melihat dan secara keseluruhan bahasa-bahasa isyarat itu ada, khusus bahasa isyarat yang ada di dalam. Nah ini tentu saya menganggap lebih memudahkan lagi anak-anak untuk bisa belajar dengan baik. Nah lewat barcode ini bukan hanya anak-anak yang bisa mengakses, tapi orang tua pun bisa. Satu transformatif yang telah menginspirasi Husniati, orang tua dari Sasa Alia Ramli. Anak saya mengalami hambatan komunikasi. Dengan adanya gerakan isyarat, literasi dan numerasi, saya bisa belajar menggunakan isyarat untuk anak saya. Sukses buat Pak Bahar.